Hai teman-teman, selamat datang di channel Raja Spoiler. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, diliputi kebahagiaan, dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini masih berkisah tentang aksi balas dendam Dinda yang kini mendapat perlawanan dari Jesslyn. Adu strategi terjadi antar dua kubu. Strategi siapa yang paling jitu? Mau tahu kisah lengkapnya? Yuk tonton video spoilernya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Raja Spoiler. Saat Jesslyn tersadar, ia nampak ketakutan. Jill yang berada di sana mencoba untuk menenangkan dengan mengatakan bahwa Jesslyn mengalami mimpi buruk dan memintanya untuk berbaring lagi. Namun perkataan itu tak diindahkan oleh Jesslyn. Ia malah menuduh Jill yang macam-macam. Seorang perawat masuk ke ruangan tersebut mencoba untuk menenangkan. Jesslyn yang masih dalam keadaan panik mencabut selang infusan dan pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Jesslyn langsung menanggalkan seluruh pakaiannya. Memeriksa seluruh tubuhnya, takut-takut dia mengalami sebuah penyiksaan. Di tempat lain, Sakti mengundang Dinda untuk makan malam di restoran ternama. Tujuan Sakti adalah untuk mendengarkan cerita lengkap menurut versi Dinda. Memasuki restoran tersebut, Dinda diminta untuk menanggalkan mantelnya. Dinda pun menurutinya. Saat dibuka, seluruh mata menatap Dinda, melihat banyak bekas luka di tubuh Dinda. Sakti yang mempunyai banyak pertanyaan menjadi terbungkam setelah melihat banyak luka di tubuh Dinda. Di hadapan Sakti, Dinda mengutarakan tujuannya agar Sakti dapat meninggalkan Dinda, karena Dinda tidak ingin ada seorang pun berada di sisi Jesslyn, terutama suaminya. Tentu Sakti menanyakan alasannya. Kenapa? Dinda pun menjawab bahwa Sakti adalah puncak kejayaan dari Jesslyn dan menjadikan Sakti sebagai titik kehancuran dari Jesslyn. Sakti pun menjawab bahwa dia tidak akan meninggalkan Jesslyn. Saat ditanya alasannya, Sakti pun tidak tahu jawabannya. Dia malah meminta untuk bertemu lagi dengan Dinda. Adegan berpindah ke rumah Darmi. Darmi yang habis dipukuli oleh suaminya mendapatkan sebuah paket. Paket itu berasal dari Dinda, yang berisi surat keterangan tentang keluarga angkat Susi di Amerika. Selain itu, ada lipstik merah yang selalu ingin dipakai oleh Darmi. Dan juga handphone milik Susi, karena sekarang Dinda akan selalu menghubungi Darmi lewat handphone milik Susi. Mata-mata ternyata ada di mana-mana. Ibu Jesslyn mendapat telepon dari seorang mata-mata yang bekerja di rumah sakit. Pria tersebut menceritakan pada ibu Jesslyn bahwa putra dari direktur pemilik rumah sakit tersebut mencari jenazah milik Suhi. Dan dia juga memberitahukan bahwa jenazah tersebut disimpan di dalam pendingin. Selain itu, pria tersebut pun menceritakan bahwa ada orang lain yang mencari jenazah Suhi, yaitu Mamat. Tentu berita-berita ini membuat panik ibu Jesslyn. Rumah tangga yang dulunya harmonis kini selalu diisi dengan segala pertengkaran. Jesslyn menanyakan apa yang dilakukan oleh suaminya dengan Dinda. Bagaimana seorang seperti Dinda mampu membuat Sakti tertarik. Sakti pun mulai menceritakan tentang perasaannya. Awalnya dia penasaran. Saat Dinda menghilang, dia mulai mencarinya dan menunggunya. Dan saat bertemu, dia seperti tak berdaya. Mendengar itu, Jesslyn pun menuduh Sakti telah berselingkuh. Namun, tuduhan itu tak ingin didengar lewat mulut dari Jesslyn. Sebab, Sakti telah mengetahui tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Jesslyn dengan Yuda. Keesokan harinya,
Susi menemui Dinda di tempat Dinda bekerja. Tujuannya adalah untuk berterima kasih telah membantunya lari dan memberikan hidup baru. Selain itu juga Susi ingin memastikan bahwa Dinda dan ibunya akankah datang ke bandara. Namun Dinda menjawab bahwa dia dan Darmi tidak akan pergi ke bandara. Susi berusaha tegar dan memaklumi itu semua. Yuni masih terus berusaha menghubungi Mamat, namun tetap tak ada jawaban. Hingga ia teringat akan iPad milik Mamat yang selalu berada di dalam mobil milik Yuda. Yuni pun langsung pergi mendatangi mobil milik Yuda. Terjadi perdebatan antara Yuni dengan supir Yuda yang baru, karena supir itu belum mengenal Yuni. Akhirnya Yuni langsung menghubungi Yuda dan mendapatkan iPad tersebut. Di kediamannya, Yuni membuka iPad tersebut. Dan setelah dibuka, terdapat file-file yang mampu membuat Yuni tercengang gembira. File-file rahasia yang telah dikumpulkan oleh Mamat yang dapat menghancurkan orang-orang yang ia benci. Di tempat lain, Yuda masih kepikiran kenapa Jesslyn meminta pegawai tokonya untuk menghapus CCTV yang ada di butiknya. Dengan membawa harddisk tersebut, dia pun pergi ke tukang reparasi komputer agar bisa mengembalikan CCTV yang dihapus. Jesslyn terus bermain-main dengan keluarga Darmi. Dengan bantuan dari anak buah petugasin, Jesslyn memberikan uang agar suami Darmi terus berjudi. Dari anak buah petugasin, Jesslyn pun akhirnya mengetahui bahwa Susi sudah beberapa hari tidak pergi ke sekolah. Jesslyn pun segera menghubungi SMP tempat Susi belajar. Dan di sana ia akhirnya mengetahui bahwa Susi telah keluar dari sekolah tersebut. Scene berganti saat Dinda bertemu dengan Sari. Dinda meminta tolong pada Sari agar menghubungi teman-teman premannya untuk bisa mengusir pergi orang-orang suruhan Jesslyn yang sedang mengawasi rumah Darmi. Setelah orang-orang Jesslyn pergi, Dinda pun segera menghubungi Darmi, memintanya untuk segera pergi ke bandara menemui Susi sebelum Susi berangkat ke luar negeri. Tentu Darmi bergegas membereskan barang-barangnya. Namun saat Darmi membuka pintu rumahnya, ia sangat kaget karena ada Jesslyn yang sedang menunggu di depan rumahnya. Melihat Darmi yang bersiap untuk pergi, Jesslyn pun dapat menduga bahwa Darmi akan pergi ke bandara. Meski Darmi telah berbohong bahwa dia akan pergi berbelanja, namun dari jawaban Darmi, Jesslyn dapat menduga bahwa Susi sedang ada di bandara dan dia akan pergi hari ini. Jesslyn pun langsung mengancam Darmi akan menyeret Susi ke hadapannya. Mendengar hal itu, Darmi pun langsung memohon agar Jesslyn mau melepaskan Susi. Dan Darmi pun berjanji akan menuruti segala perintah dari Jesslyn. Jesslyn tentu senang, dan dia segera memerintahkan Darmi untuk mencari tahu siapa saja orang-orang yang membantu Dinda, dan juga agar meminta Darmi terus mengawasi Sarah, Yuni, dan Yuda. Sebelum pergi, Jesslyn berkata pada Darmi bahwa ia terus memberikan uang pada suaminya agar terus berjudi. Namun sekarang ia telah menghentikan pemberian uang tersebut. Darmi dan Jesslyn tentu sama-sama tahu apa yang akan terjadi saat suami Darmi telah kehabisan uang saat berjudi. Ini adalah hukuman ringan yang diberikan oleh Jesslyn pada Darmi karena dia berani membangkang. Saat suami Darmi pulang, ia segera meminta uang pada Darmi. Namun karena jumlahnya yang kurang, ia langsung menghajar Darmi. Darmi tak berdaya, tak bisa melawan. Ia hanya bisa pasrah menjadi bulan-bulanan kemarahan dari suaminya. Di tempat lain, Susi telah pergi menuju Amerika untuk memulai kehidupan yang baru. Scene berganti saat ibu Jesslyn menemui petugasin. Dia memberitahu petugasin bahwa putra dari direktur rumah sakit tempat mayat Suhi disimpan curiga atas kematian Suhi
dan dia pun sedang menyelidiki kasus tersebut. Ibu Jesslyn pun memberitahu pada petugasin bahwa jasad Suhi tidak membusuk di kamar mayat karena sudah dipindahkan ke ruang pendingin. Mengetahui kabar tersebut, petugasin segera pergi kembali ke kantor, menemui temannya untuk mencari celah secara hukum apakah ada tindakan pelanggaran jika rumah sakit membekukan mayat yang sudah lama disimpan. Pada malam hari, suami Darmi pulang dengan membawa beberapa botol minuman keras. Darmi pun bersiap dengan rencananya. Sebelumnya, ia telah menaruh tas yang berisi uang yang banyak di tempat yang mudah terlihat oleh suaminya. Saat suaminya sedang asik nonton televisi, ia berpura-pura memindahkan tas tersebut ke kamarnya. Suami Darmi yang curiga segera menarik Darmi hingga terjatuh dan mengambil tas tersebut. Saat digeledah, ternyata di dalam tas tersebut tersimpan uang yang banyak. Suami Darmi tentu menanyakan dari mana uang tersebut, sebab tadi siang ia menggeledah Darmi tidak memiliki banyak uang. Dengan berpura-pura terpaksa, Darmi pun menceritakan bahwa ada orang yang menyuruhnya untuk meneror seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dan dia akan membayar Darmi dengan uang yang banyak. Mendengar hal itu, tentu suami Darmi menjadi senang, karena dia akan mendapatkan banyak uang dalam waktu yang singkat. Setelah mendapatkan telepon dari orang yang akan dituju, suami Darmi pun segera meneror orang tersebut. Orang itu adalah ibunya Jesslyn. Beberapa hari berlalu, Darmi menemui Dinda di tempat biasa. Dia melaporkan sebuah penemuannya setelah mengikuti petugasin. Sebuah rumah duka. Beberapa kali petugasin datang ke tempat tersebut. Darmi yang curiga membawa Dinda pergi ke sana. Sampainya di sana, Darmi pun segera menunjukkan kecurigaannya di tempat tersebut. Dibawanya Dinda ke tempat meteran listrik, di mana meteran listrik di kamar mayat terus berjalan, padahal tempat tersebut sudah lama tidak terpakai. Dinda langsung menemui Jiel untuk membahas kecurigaannya ini. Dinda dapat menyimpulkan bahwa di tempat tersebut tersimpan jasad Mamat. Dinda pun menceritakan bahwa pemilik tempat tersebut telah lama tinggal di LA dan tempat tersebut telah ditawarkan ke agen penjual. Mendengar itu, Jiel pun menawarkan pada Dinda untuk mencari tahu apa isi dari tempat tersebut. Keesokan paginya, mereka pun langsung pergi ke tempat agen penjualan properti. Bukan hanya untuk melihat-lihat, Jiel pun langsung membeli tempat tersebut. Setelah proses pembayaran, Jiel dan Dinda dibawa pergi ke tempat tersebut. Awalnya, kedatangan mereka dihalangi oleh orang yang ditugaskan untuk mengurus tempat tersebut. Namun, saat Jiel menyebut nama petugasin, mereka pun akhirnya diizinkan masuk. Jiel dan Dinda menemukan jasad Mamat terbungkus rapi tersimpan di kamar mayat. Pengurus tersebut tentu ketakutan, karena bisa saja dilaporkan ke polisi. Namun Jiel tidak ingin melakukan hal itu, karena dia mempunyai rencana lain. Darmi datang menemui Jesslyn untuk melaporkan tentang siapa yang membantu Dinda. Darmi menyebut nama Jiel, putra dari pemilik rumah sakit yang sedang membuka klinik. Mendengar nama itu, Jesslyn langsung terkaget, karena itu adalah nama yang sama dengan nama dokter kecantikannya. Jesslyn yang masih tak percaya tentang siapa orang yang membantu Dinda, ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit milik keluarga Jiel. Niat awalnya sih memantau, namun Jesslyn berhalusinasi, melihat arwah Suhi yang sedang menatapnya dari kejauhan. Seketika Jesslyn teriak ketakutan, dan saat menatap kembali ke arah tersebut, arwah Suhi sudah tidak ada. Di tempat lain,
Teror dari suami Darmi membuat Ibu Jesslyn ketakutan. Ia pun segera menghubungi petugas SIN, namun tak dijawab. Tak sabar dalam keadaan tertekan, Ibu Jesslyn pun langsung datang ke tempat kerja petugas SIN. Petugas SIN yang melihat Ibu Jesslyn berada di sana sangat kaget. Ia pun segera membawa Ibu Jesslyn ke tempat parkiran. Merasa dirinya diabaikan, Ibu Jesslyn pun langsung mengungkit segala kebaikannya pada petugas SIN. Mendengar ucapan dari Ibu Jesslyn, petugas SIN pun mulai muak. Petugas SIN merasa hubungan mereka bukan teman, melainkan kaki tangan. Ia pun segera pergi meninggalkan Ibu Jesslyn yang masih dalam keadaan marah-marah. Petugas SIN mencoba menenangkan diri. Ia kembali teringat akan sebuah dana pensiunnya yang tersimpan di rumah duka, yaitu mayat Mamat. Di rumahnya, Yuda mendapatkan kiriman paket rahasia, flash disk yang berisi foto-foto dari sekolah Yesi. Yuda pun segera tahu siapa pengirimnya, Dinda. Dia pun segera menghubungi Dinda dan menanyakan apa maksud dari dia mengirim foto-foto tersebut. Dinda langsung menyebut nama Pak Solihin, seorang guru yang cabul yang suka memotret anak-anak dalam keadaan pose yang tidak senonoh. Dan terdapat Yesi di dalam foto-foto tersebut. Jiwa seorang ayah meronta-ronta, membara karena anaknya diperlakukan tidak baik. Yuda pun langsung memacu mobilnya menuju sekolah Yesi. Sesampainya di sana, Yuda langsung menuju ke ruangan guru, berteriak menyebut nama Pak Solihin. Setelah bertemu dengan Pak Solihin, Yuda pun langsung mengambil kamera yang digunakan untuk memotret anak-anak. Dengan kamera tersebut, ia langsung menghantam kepala Pak Solihin hingga berdarah. Dengan membabi buta, Yuda pun terus menghajar Pak Solihin hingga tak berdaya. Namun tindakannya terhenti saat Yesi masuk ke ruangan tersebut untuk melihat apa yang terjadi. Polisi datang ke tempat tersebut dan mengamankan Yuda ke kantor polisi. Di kantor polisi, Yuda akhirnya bisa bebas berkat bantuan dari Sakti. Yuda tentu tidak terima atas terlibatnya Sakti dalam perkara ini. Sakti pun balas bertanya, apa hak dari Yuda untuk menuntut perkara pidana dan perdata dalam kasus Yesi ini? Yuda sudah mengira bahwa Sakti sudah tahu bahwa dia adalah ayah biologis dari Yesi. Amarah tak bisa terbendung. Yuda langsung melayangkan tinjunya kepada Sakti. Terjadi perkelahian di depan kantor polisi, dan dalam perkelahian ini dimenangkan oleh Sakti. Sakti pun meminta pada Yuda untuk tidak ikut campur. Di tempat lain, Dinda menemui teman-teman preman dari Sari. Dari para preman itu, Dinda mendapatkan narkoba dan alat suntiknya. Barang tersebut akan dia hadiahkan untuk Sarah yang sedang dikurung oleh orang tuanya. Karena ayahnya mulai mendengar desas-desus tentang Sarah yang seorang pencandu narkoba. Seorang polisi kepercayaan dari petugas SIN datang ke rumah sakit milik keluarga Jiel. Polisi tersebut ingin menggeledah kamar mayat untuk memastikan tentang laporan ada indikasi penyimpanan jasad secara ilegal. Mendengar itu, Ibu Jiel langsung menemui polisi tersebut. Pada polisi itu, Ibu Jiel membenarkan bahwa ada jasad yang dipindahkan dari kamar mayat ke dalam ruang pendingin. Dan saat diminta oleh polisi tersebut untuk memindahkan mayat itu kembali ke kamar mayat, Ibu Jiel menolaknya. Dia berpendapat bahwa mereka belum menemukan titik terang atas kematian dari jasad tersebut. Karena tak merasa ada tindakan yang ilegal, Ibu Jiel pun berani menantang polisi tersebut dengan mengatakan bahwa dia siap menerima segala tuntutan hukuman atas tindakannya tersebut. Kembali terjadi pertengkaran antara Sakti dengan Jesslyn. Sakti menceritakan tentang Yuda yang datang ke sekolah Yesi dan membuat keributan.
seolah-olah ia adalah ayah dari Yesi. Mendengar kalimat itu, Jesslyn pun menjadi terdiam. Dengan kemarahannya, Sakti pun mengatakan pada Jesslyn bahwa ia telah mengetahui semuanya tentang siapa ayah dari Yesi. Sebelum meninggalkan Jesslyn, Sakti pun akan memperjelas bahwa setelah mereka berpisah, Yesi akan tetap menjadi anak dari Sakti. Di sekolah, Dinda dikerubungi oleh emak-emak wali muridnya. Hal itu dikarenakan ada berita tentang penyuapan dan pemerasan yang dilakukan oleh ibu Dinda terhadap wali murid. Mendengar hal itu, Dinda tentu sangat marah atas ulah ibunya. Ia pun segera pergi mencari ibunya. Dengan mata kepalanya sendiri, Dinda menyaksikan ibunya sedang menikmati barang-barang pemberian dari wali murid. Ia pun segera merampas barang-barang tersebut dan merusaknya. Ibu Dinda seakan tidak peduli atas penderitaan yang dialami oleh Dinda. Dia malah sibuk menyelamatkan barang-barang tersebut agar tidak dirusak oleh Dinda. Atas perilaku ibunya, Dinda pun menangis jadi-jadinya di dalam mobil. Hingga datang Yuda yang menuntut balas atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Dinda terhadapnya. Untung saja ada Jiel yang datang untuk membantu Dinda, sehingga Dinda dapat lolos dari Yuda. Beberapa hari berlalu, Dinda telah menyiapkan sebuah acara spesial untuk Sarah. Acara tersebut diadakan di sebuah tempat yang sedang diperbaiki di gereja milik keluarga Sarah. Dengan sebuah hidangan yang tentu sangat diinginkan Sarah, yaitu narkotika. Melihat hidangan yang sudah tersajikan, Sarah pun tergiur untuk mencobanya. Di luar gereja, Darmi melaporkan pada Jesslyn tentang kemana Dinda pergi. Mengetahui Dinda pergi ke gereja tempat keluarga Sarah, Jesslyn pun segera pergi menuju ke sana. Pesan berantai mulai dikirimkan kepada para jemaat yang sedang bernyanyi sukacita. Mereka yang menerima pesan tersebut segera pergi meninggalkan gereja tersebut melihat apa yang terjadi. Di dalam ruangan yang sedang diperbaiki itu, Sarah terus menikmati halusinasinya. Sarah tak sadar bahwa kegiatannya itu telah diabadikan oleh jemaat gereja. Jesslyn yang sudah tiba di sana langsung bertemu dengan Dinda dan mengatakan bahwa ini adalah ulah dari Dinda. Dinda pun membenarkannya. Jesslyn masih berkeras hati dan mengatakan pada Dinda bahwa Dinda tidak akan bisa menjatuhkan dia dan teman-temannya. Dinda pun langsung menantang Jesslyn untuk mencoba sekuat tenaga agar tidak terjatuh, karena dia telah menyiapkan sebuah rencana untuk Jesslyn. Apa itu? Mau tahu kelanjutannya? Tunggu video spoiler berikutnya. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang selalu setia menonton, yang sudah subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video spoiler berikutnya. Bye!